Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di bulan Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit buku mengenai makna Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk manusia dan pedoman hidup manusia. Maka dari itu di bulan yang suci ini, mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, memahami makna isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Ramadan dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan dan itu juga termasuk wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah selalu membaca dan mengulangi bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah di malam Ramadan untuk bertadarus bersama. Maka dari itu kita patutlah mencontoh meneladani Rasulullah dengan cara membaca bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran. Ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kebaikan satu. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang dijelaskan dari hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Bacalah Al-Quran, maka ia akan mendatangimu di hari akhir atau hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada si pembaca Al-Quran. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membaca Al-Quran menjadikan kita menjadi lebih tenang, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28 dijelaskan, ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi lebih tenang. Yang terakhir, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi Al-Quran juga memiliki makna dan isi kandungan. Di antaranya, Al-Quran mengajarkan tentang kesabaran, kejujuran, akhlak, kemuliaan. Sebagai contoh, Al-Quran mengajarkan tentang berkata baik dan menghindari atau menyakiti orang lain. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga kejujuran dan keadilan. Yang ketiga,
Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu bersikap memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, baik itu dari ucapan ataupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.